amin ala kulli halin wa bi kulli halin wa limati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmat hidayah dan inayah kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah sehat sosial, yaitu dari Allah. Dan juga disertai bahwa kita hari ini, saat ini, sekarang memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-80. Berarti bersyukur lagi kita bisa berkumpul. Ya, di negara lain yang sedang katakanlah ada konflik nggak bisa seperti itu. Ya, baik. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Ibu semua saya ucapkan juga selamat ya. Selamat apa? Selamat berbahagia bertemu seperti ini, yaitu dalam rangka menyehatkan paripurna. Maaf Pak Dokter ya kalau saya menyampaikan nanti kurang pas, tolong dikoreksi. Langsung saja Bapak Ibu, kita berkumpul ini kalau nggak salah sudah 2 tahun di terapi Ling Tien Kung. Ling Tien Kung diartikan secara ya umumnya itu adalah ilmu titik nol. Ternyata Ling Tien Kung itu, ilmu titik nol itu tidak katakanlah sependek yang kata-katanya saja, yaitu titik nol. Namun banyak sekali harus dikaji, harus digali ya. Tentu saja kita semua harus belajar. Bagaimana cara belajar? Kalau dulu ada kita namanya buku kuning Pak, judulnya Making People Healthy, itu jilid 1 kuning. Itu tidak diterbitkan lagi untuk jilid 2-nya, yaitu kalau jilid 1 itu adalah gerakannya, artinya di Ling Tien Kung hanya dasar. Sebetulnya dulu sebelum mendiang ya, jadi almarhum Lause itu meninggal, itu akan merencanakan membuat sesi atau jilid kedua, yaitu lanjutan dari ilmu Ling Tien Kung. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain ya, kita Tuhan ya, karena beliau kan non muslim ya. Nah, jadi Ling Tien Kung itu apa sih Bapak Ibu? Mohon coba dicerna biar Bapak Ibu kalau nanti ditanya saudara-saudara tetangga yang belum ikut Ling Tien Kung paham. Ling Tien Kung secara definisi garis besar adalah suatu teknik, apa teknik ya? Teknik penyembuhan. Kalau kita ya ngobatin dulu, teknik pengobatan untuk kesembuhan dan peningkatan kualitas kesehatan. Bagaimana? Dengan metode cas aki manusia. Jadi perhatikan, teknik berarti ada caranya Bapak Ibu kalau teknik itu. Kemudian kalau teknik sudah dikuasai, kita akan mendapatkan yaitu kualitas kesehatan. Derajatnya semakin tinggi kesehatannya. Tuh. Ketiga, mendapatkan caranya yaitu dengan empat anus. Loh kok anus? Cas aki tadi sebetulnya adalah empat anus ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Kemudian secara garis besar lagi, Ling Tien Kung itu sebetulnya apa sih? Ingat, Ling Tien Kung adalah mempelajari energi kehidupan yang abstrak, enggak kelihatan. Dari mana kita bisa berkata bahwa Ling Tien Kung itu abstrak? Dari penelitian, pencarian selama 20 tahun penemunya, yaitu beliau tuh Lause Awiwijaya, itu kurun waktu sejak 1983 sampai 2003, 20 tahun beliau meneliti tentang gerak ini. Bagaimana caranya? Beliau banyak membaca yaitu kitab-kitab kuno ya, Tiongkok, berbagai macam seni bela diri, ada tai chi juga, ada qigong, ada yoga, ada wai tangkung, dipelajari semua. Akhirnya beliau mendapatkan suatu
formula yaitu empat anus. Dari mana itu? Dari kitab yang namanya Tao Te Ching. Tao itu adalah jalan Tuhan atau jalannya, katakanlah jalan Allah kalau kita ya. Tao itu cara, Te itu adalah kebajikan. Ching kitab klasiknya. Jadi itu kitab berisi tentang kebajikan-kebajikan yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau ajaran namanya Taoisme. Di sana masuklah kemudian mempelajari yang disebut Qi. Apa itu Qi? Qi adalah seluruh atau energi yang berada di seluruh makhluk hidup dan dia mengalir, Bu. Sehingga Lao Tse menamakan penemuannya adalah Ling Vien Kung Qi, pakai Qi juga. Termasuk apa Bapak Ibu? Di dalam Tao itu Tai Chi, itu juga Taoisme ternyata. Jadi Qi itu adalah derivat itu adalah turunannya, banyak dipakai oleh perkumpulan bahkan bela diri. Ya tadi ada Qigong untuk dia kesehatan, Tai Chi di samping kesehatan juga bela diri. Pertanyaannya, ada yang nanya, kalau Ling Tikung bela diri bukan Pak? Ingat, bela diri itu sebetulnya jangan satu diartikan kita melawan orang, berantem, Bu. Enggak. Kalau kita mau bela diri, sebetulnya luas. Kita juga bisa membela diri dari serangan penyakit. Nah, itu juga termasuk membela diri, Bu. Wah, badan kok meriang, ini termasuk saya meriang juga nih. Lawan. Ya, tadi sudah dipesan dikit-dikit. Bagaimana cara kita untuk melenturkan badan, meluruskan, harus dilatih, hanya itu. Satu kuncinya. Pak, sakit. Apa arti sakit? Sakit ini ngasih tahu ini adalah bahasa tubuh, Bapak Ibu, sinyal. Nyonya besar, ini saya macet nih energinya. Nih, misalnya sakit Ibu ya. Oh gitu. Tolong dong saya didobrak, bahasa Betawinya. Didobrak tuh diurai dong biar nggak macet di sini, nggak setak gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Kasih beban Bapak Ibu, ternyata bukan dientengin lagi. Contoh Bapak Ibu sakit segini, nggak mau dikasih beban, malah begini. Jauh nggak akan selama tidak akan pernah berubah. Tapi tambah sedikit dengan beban sehingga Bapak Ibu dalam contoh misalnya jalan bebeknya ada beban, tambah sedikit. Jangan segini malah dikurangin. Itu beban. Kenapa beban? Muhammad saya mendengar cerita bahwa kalau kurma di Arab ketika menanam dikasih batu, des, begitu dia tumbuh dia akan mencari cara bagaimana menggulingkan batu ya, dengan tetap disiram tapi memang sengaja. Artinya apa? Agar akar kuat. Begitu kuat dia menggulingkan batu, akhirnya lepas dia tumbuh. Itulah Qi yang kita semua punya sejak lahir. Itu harus diolah Bapak Ibu. Qi banyak sekali. Ada macam-macam. Istilah Qi itu banyak banget. Tapi intinya semua yang Bapak Ibu gerakkan ini adalah mengolah Qi dalam tubuh. Ya, dalam tubuh Bapak Ibu Qi-nya harus diolah. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Qi agar Bapak kuat. Pertama, gunakan gerak fisik. Jadi fisik Ibu harus digunakan, harus dipakai. Contohnya, misalnya lipat pinggang, jongkok kocok. Apakah lipat pinggang sekedar hanya menundukkan kepala? Tidak. Di Ling Tikung kajiannya, mohon maaf ya, ini berbagai aspek Bapak Ibu. Ada fisik, ada emosi, ada mental, ada spiritual. Dikaji lagi secara ilmu Ling Tikung, ada filosofi, ada energi, dan lain-lain sebagainya, termasuk spiritual. Contoh, ungkapan dalam gerak dasar, misalnya seperti ini, ya, lipat pinggang, turunkan ego, jangan engkau lawan egomu untuk katakanlah melawan kehendak Allah. Ketika kita turunkan itu, kita membumi Bapak Ibu. Jadi kita adalah makhluk Allah yang benar-benar rendah di samping Allah. Ya, jadi kita harus punya falsafah juga. Ya, umum. Jongkok kocok. Apakah sekedar jongkok? Enggak.
secara fisik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu gerakan ada di sini nempel, artinya tumitnya nempel dengan, mohon maaf ya, mata kita. Coba kita naikkan, ini akan beda sekali, sedikit ini beda dengan Bapak Ibu di sini, nggak ada rasa. Ingat, terapi benar-benar terapi Bapak Ibu. Begitu Ibu naikin, set, kasih space, lihat gerakannya. Rasanya. Coba praktekin nanti Bapak Ibu. Kamu coba kalau mau, silakan mau dicoba. Tempel dulu. Nah, naik. Jangan. Udah di situ, yuk naik dikit. Udah. Sekarang tahan. Yuk, goyang, ketok. Ya, contoh ya. Ya, saya masuk skill sedikit. Contoh Bapak Ibu, jongkok bangun. Ketika Bapak Ibu tarikannya jongkok bangun, tarik ini ya. Tarik. Di sini Bapak Ibu sudah turun. Nih, di sini udah turun. Bedakan dengan pentok dulu, mentok, arahkan ke depan, baru turun. Turun pun tidak langsung turun, sebahu baru turun. Badan perhatikan, ya, badannya tidak tunduk. Naiknya, iya seperti ini Bapak Ibu. Emangnya gerak dasar mudah? Enggak, jangan dikira. Oleh karena itu diklaim oleh Abi Wijaya, Lause bahwa ini adalah menyembuhkan kalau Bapak Ibu gerakannya pas. Bukan salah benar ya, mohon maaf ya, pas. Iya, jalan bebek. Saya masuk skill dulu dah, biar Bapak Ibu nggak nyontek. Ya, contoh jalan bebek. Bedanya yang mengikuti iramanya. 1, sekaki saja. 2, apa ini artinya? Coba Bapak terjemahkan. 3, prakteknya 1. Wah, beda. Jadi perhatikan, jalan bebek itu jongkok dulu kaki kiri depan, hitungan 1, Bapak Ibu naik 1, naik, badan berdiri tegak, melangkah, jongkok itu baru 1. Ya, jadi saya ulang, 1. Lebarnya kaki hanya sekaki saja. 2, 3. Nah begini nanti Ibu coba dipraktekin. Setiap hitungan naik. Setiap hitungan baru naik. Jadi gerakan Ibu Bapak nanti akan dapat irama. Namanya sinkron. Itu nanti di Bung Lumpia ada sinkronisasi. Gerakan kedua. Ya, itu gerakannya. Itu juga perlu Bapak Ibu didengerin kalau ada apa-apa di flash disk itu didengerin gitu. Itu kita skill sedikit saja. Kita masuk C dulu. Yang tadi kita kembali. C ini untuk apa sih sebetulnya? C itu sebetulnya untuk kesembuhan penyakit Bapak Ibu sebetulnya. Ya, menyembuhkan justru di situ C-nya itu tadi. C itu dari mana? Apakah dari makanan? Dari luar? Bukan, ternyata sudah ada di dalam diri kita, tapi dengan makanan tadi yang diolah, yang mengolah itu sebenarnya tenaga C Bapak Ibu untuk metabolisme, menghancurkan sehingga menjadi dia tenaga, katakanlah energi kimiawi masuk di ATP namanya energi, masuk nanti ke seluruh tubuh, ya, oksigennya, darahnya, kemudian masuk ke sel-sel, menjadi kita kuat. Nah nanti di Likniku itu nanti yang level kedua itu namanya Fungulufi, itu meremajakan sel. Apa artinya? Ketika Bapak Ibu gerakan dasar ini sudah fase, bahkan kesembuhan, tingkatkan level Bapak Ibu. Artinya yuk kita belajar peremajaan. Remajain apanya? Selnya Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu yang udah, mohon maaf, 70 menjadi 17. Gerakannya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan terlihat cerah, walaupun hitam kayak saya nggak apa-apa. Tapi secara energi cerah, ya. Artinya apa? Bagaimana caranya? Mohon maaf, ya. Ini kalau di peragakan nggak enak juga ya. Tapi apa boleh buat? Karena Pang Masur pesen
supaya ada motivasi buat ibu. Emangnya gerakan begini ini mudah Bapak Ibu? Enggak. Ini ditarik ke sana, nggak naik, badan kita rata. Maju tuh. Jadi bukan begini, naik turun lagi, seolah-olah rendah, padahal enggak. Sama di derap kuda tadi ada dua bapak udah lulus ya, walaupun belum pas. Gerakan di derap kuda, di sekiranya perhatikan, dorong, lurus. Usahakan dengkul bapak ibu harus mentok nih, sama ujung jari kaki, set, badan tegak, tarik tuh badannya tuh. Jadi nggak naik gini. Ya, ini gak gampang bu, tarik, putar, diam. Satu, baru kail dulu. Dua, jinjit dulu. Tuh enteng banget, tumpuan sudah sini. Baru julurkan. Putar ya ke sini ya. Putar ini jaga keseimbangan. Tiga. Tuh, jangan jalan-jalan ini. Tiga, empat masih ditukuk. Luar biasa Bapak Ibu, geling tikung. Asal Bapak Ibu benar-benar belajar gerakannya, nanti akan Bapak Ibu, waduh, ngos-ngosannya terasa. Mohon maaf, derap kuda saya 1 jam kadang-kadang belum ketemu Pak. Jadi mengajarkan derap kuda tok 1 jam nggak ketemu. Artinya kalau 10 orang itu belum tentu 10-10-10-nya nggak dapat. Gitu. Kenapa? Banyak gerakan-gerakan yang sudah dimulai, tapi gerakannya udah mendahului. Buka, udah kesono. Padahal buka ya buka. Ya, ini tekuk. Dorong, tambah 1 kaki, arahkan ke belakang, tambah, badan diem. Nah baru dorong, dengkulnya maju. Dengkulnya ada majunya. Tarik, ya kayak tadi ya. Oke, kita dari skill kita masuk lagi ke nulitnya lagi. Ya, ke nulit lagi. Nah, sebetulnya kesembuhan di tikung itu dari mana asalnya? Ya, kalau pertama sudah tentu Tuhan ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala udah pasti. Kalau kita larinya ke sana ya udah nyerah orang Allah. Tapi kan ikhtiarnya ada. Kalau misalnya orang yang mampu rumah sakit, kalau yang beli herbal ya herbal. Dari tikung tanpa alat, tanpa obat, tanpa ragat. Ini kajiannya ada lagi nih Bu. Nah, apa artinya? Kesembuhan di tikung itu ada teori dan praktek pertama. Jadi Bapak Ibu tuh harus mempelajari teorinya. Teori derap kuda kayak tadi, teori jongkok bangun, teori jalan bebek yang tadi, praktekin. Ya. Terus nanti belalang itu jangan kayak kupu-kupu, itu nyanyian. Ya kalau belalang jadi kupu-kupu nyanyian Pak. Belalang kupu-kupu. Nah, belalang ya belalang. Tangannya di sini, tuh ada kakinya. Nah, ini masuk. Kalau belalang ya di sini. Kalau begini kupu-kupu. Ngablak gitu ya, bersayap. Ingat nih Bapak, nanti diingat, ya saya kupu-kupu nih kalau begini. Ya. Jadi banyak ya. Ya, jadi pertama teori-teori Bapak Ibu harus pelajari. Kalau nggak tahu nanya senior. Senior nggak tahu nanya seniornya lagi. Mohon maaf, saya dulu di Jabotabek tahun 2016 Pak. Kemudian ke 2017. Saya kan angkatan di itu kan sedikit. Saya Maret 2017 jadi instruktur. Gak ada temennya Pak. Saya Pak sendirian. Gak ada saingannya. Tapi saya dikirim oleh MRBJ punya tanggung jawab. Pulang saya harus ngajar teman-teman yang pada menanti. Dapat apa nih? Itulah bedanya saya kemudian menjadi otodidak. Belajar terus Pak. Gitu Pak bedanya dengan instruktur zaman sekarang. Zaman sekarang udah jadi. Semua udah jadi. Udah metik begini aja masih bingung, masih susah. Mulai kayak saya. Oke ya, pertama teori. Praktek kan Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, oh kalau belalang itu gimana sih? Kalau belalang tuh ya jangan dari belakang begini. Belalang dari sini aja, santai. Gerakannya juga rileks, lemes gitu Bu. Gerakannya enak ya. Kemudian kedua,
sudah terjadi keseimbangan. Itu yang bisa menyebutkan. Apa artinya keseimbangan? Itulah masuk tenaga titik nol, Bapak Ibu. Nih, kita kalau masuk dikit nih, nol kan di tengah nih. Sebelah sini apa Bu? Kiri. Minus. Sebelah kanan? Plus. Sehingga minus berarti yang gak enak. Contoh, diabetes, sering pusing, darah tinggi ya, vertigo. Ini minus. Bapak Ibu harus melakukan plusnya dong. Plus diliktiku, ya latihan. Tanya gerakan apa yang ini. Sebetulnya sederhana cara mencarinya Bapak Ibu. Mencari gerakan apa yang pas. Pertama sesuai kemampuan dan sudah jelas. Lihat gerakan-gerakan. Apa artinya? Buka jendela langit. Nah ini berarti bermasalah dengan apa? Semua kaitannya dengan belakang ini, namanya meridian, pinggul, pinggang, tulang ekor, belikat, kemudian leher. Jadi gak usah dikarang-karang, Bapak Ibu ngerasain sendiri. Enak sebetulnya. Oh ini kali gerakannya nih. Cari aja Bu, cari sendiri, explore sendiri. Saya apa ya kalau saya sering pusing ya? Nah ini intinya sebetulnya membedah semua sumbatan-sumbatan di bawah ketiak. Kolesterol, umpamanya nih, Ibu sering pegel. Banyak nih Bu pemula Bu, baru gini aja. Ada Ibu ya? Iya. Sering kalau deh, ayo Bu, kalau pemula coba rasakan, coba ditahan Bu, coba ditahan. Enggak kuat juga. Artinya apa? Bapak Ibu dikasih tahu oleh tubuhnya ada sumbatan. Itulah dia yang ngerti terapi setiap hari. Ya, di situ. Oke, keseimbangan. Secara fisik, kaki bangau, udah seimbang belum? Masih jatuh? Masih goyang? Belum. Berarti latih lagi. Keseimbangan kayak tadi derap kuda, kakinya di depan satu, terus yang di belakang diangkat. Seimbang apa enggaknya begini nih? Nah, kalau udah seimbang berarti mulai ada perbaikan dalam tubuh kita. Oke, ketiga, fighting spirit Bapak Ibu muncul. Semangat fighting, mantap lawan. Penyakitnya dilawan, jangan dipelihara. Dilawan itu artinya Bapak Ibu lakukan terus menerus ya dalam latihan agar Bapak Ibu menemukan nanti bentuknya. Bentuk Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang jalan bebek tadi kuat rendah, ada yang setengah, ada yang benar-benar cuman asal begini aja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Diling nikung mah boleh-boleh aja. Emangnya apa diling nikung? Bukan senam, bukan kebersamaan. Justru diling nikung harus beda. Kalau beda Bapak Ibu ngeliatnya enak. 40 tahun nih entah banget. 50 tahun sedang, 60 lo alat tinggi, 70 iya. Gitu, nggak apa-apa. Tapi iramanya dapet. Contoh jalan bebek, udah nih, yang lain pada nongkrong, bapak nggak apa di sini, 80 tahun. Satu, ya, dua, nah, begitu Bu, nggak apa-apa. Kenapa? Rumusnya diling tikung sesuai dengan kemampuan. Terus ada lagi, jangan dipaksa, tapi jangan dimanja. Ya tadi, Bapak Ibu udah kuat segini nih, ditambah lagi sakit, jangan malah dinaikin ininya. Ya itu namanya bukan apa, bukan kemampuan. Kemampuannya belum tentu. Bapak Ibu harus uji lagi. Apa sih sakit itu sebenarnya? Sakit itu kan hanya pikiran Bapak Ibu. Sebetulnya rasanya sakit. Itu menandakan apa? Disitulah Bapak Ibu mempelajari titik-titik ketegangan dalam tubuh. Jadi diling tikung itu belajar titik-titik dalam tubuh kita yang suka tegang itu. Ya tadi ya berarti ada fighting spirit, lawan. Bapak sudah genjot terus latihannya. Cari pengetahuannya, dimensinya yang apa? Apakah energinya? Apakah saya yang malas berarti psikisnya? Apa mental saya yang kurang kuat? Cari. Kemudian yang 4 terakhir, adanya otot-otot dan sendi-sendi yang terlatih. Jangan dikira ini apa nih yang kalau begini nih kelihatannya sederhana kan? Apa yang Bapak rasakan? Hamstring, paha belakang,
Kemudian bis, orang udah pasti betis. Pinggul, pinggang, lihat. Termasuk bahu saja diterapi. Jadi kita ngerasain aja sendiri. Nanti Bapak bisa terangkan sendiri kok. Karena apa? Ilmu ini kan abstrak. Belum tentu antara orang yang satu dengan yang lain sama merasakan, belum tentu. Ibu ya. Kemudian inti lingtikung itu apa sih sebetulnya? Inti lingtikung, ingat, lingtikung itu pada dasarnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang tadi ya, yang sudah kita definisikan di depan. Intinya apa? Menggunakan yaitu aki. Jadi lingtikung mempelajari energi kehidupan yang dalam tubuh kita yang menyerupai aki. Apa arti aki? Aki itu bisa habis setrumnya, makanya harus dicas. Casnya dibawa ke tukang aki, disetrum pakai listrik juga. Listrik itulah yang ada di dalam tubuh kita, sehingga akinya menjadi setrumnya banyak. Apa itu identiknya dengan setrum kita? Namanya bioelektrik, bioenergi, life force, macam-macam namanya. Ya. Kedua, karena aki berarti punya kutub plus minus. Di manusia kita punya dua kutub. Awi Wijaya Lause mengajarkan bahwa kutubnya manusia yaitu plus atau positif ada di anus, namanya anoda. Negatif ada di pusar, ya, namanya katoda. Kemudian antara kutub positif negatif agar mempunyai setrum yang tinggi, caranya hanya gimana Bu? Hanya ngacung rumusnya, ngacung, kemudian anus diempet total. Ingat, empetnya anus Bapak Ibu mulai dibenahi. Nah, ini mudah-mudahan semuanya sudah melakukan. Kalau belum menjadi penyegaran. Perhatikan, ada anus itu kalau diempet hanya sekali Bu. Shoot. Begitu jalan, dia makin turun, menjebol. Ya, itu kalau sekali. Bagaimana caranya? 3 kali tarikan. Cara mengumpet anus. Ya, sebelum mulai nyinjit, tarik 1, naik, 2, naik, 3, naik, kunci. Ini dikunci Bu. Set kunci. Baru Bapak Ibu lakukan 1. Nah, ini kunci Bu. Kenceng. Waktu jinjit, Bapak Ibu tambah apa? Tambah 4. Waktu turun kendor, bukan dilepas, bukan. Jadi pet tahan, jadi pet tahan, bukan pet los. Los itu jebol. Nah, kalau jebol artinya apa? Nggak ada nyimpen energi apapun. Sayang. Makanya kalau ada yang, mohon maaf, di luar sana tuh misalnya junjut gini. Tapi yang diacung apa? Ini yang dibuat tumbuhan adalah jarinya. Itu ya apa yang lain ya, artinya bukan lingkungan ya. Nah, yang membedakan kita kan jarinya diacung kan, hanya telapak kaki yang buat katakanlah pijakannya. Ini berbeda dengan Bapak Ibu goyang. Maju mundur, ada nggak kira-kira ini? Coba ayo, mulai disadari. Yo, kalau begini Bapak Ibu nggak ada senteknya, nggak ada hentakannya. Misalnya kalau setrum tuh nggak ada nyambungnya. Ini manggilan terus. Ini kan banyak. Oke ya. Tadi berarti ada kutub. Ya, anoda, katoda. Supaya dapat setrum, berarti di situ dikuatkan, tegak. Makanya dibuka jendela langit. Perhatikan, ada 4 aspeknya. Rangkaikan jari-jari tangan. Ya sudah, jangan dipentokin banget, tarik sedikit, kemudian balik, ya, terus kemarin apa? Angkat ke atas, lipat, terus sampai lakukan mentok telinga. Jadi lengannya Bapak Ibu harus mentok telinga. Kalau yang tidak bermasalah, ingat dilindungi jangan dipaksa. Kedua, badannya dengkek sedikit.
tiga anus dan kayak gitu ini belakang sedikit Pak. Bukan begini sedikit untuk apa Pak? Mencegah HNP. Kan kalau ini kan keluar deh, kalau kita lurus saja. Nah begitu ditekan lagi dia nggak mau bisa, dia kejepit lagi nggak bisa keluar. Teorinya begitu ya. Sehingga memang dibuka jendela langit buat terapi dan pencegahan. Ya sudah 4 anus. Kemudian jari kaki diajukan. Makanya dibuka jendela langit itulah awal kita mengecas kaki. Baik. Ketiga inti lingkup. Metode latihan kita adalah empat anus. Tadi kita tuh setiap hari Bapak Ibu empat anus aja. Bagaimana caranya? Enggak usah dikarek-karek asam bangun yang susah-susah, yang gampang. Umpamanya 1, 2, 3 tarik, diem. Sampai 5 hitungan atau 3 hitungan tuh 2, 3 kendor. Tarik lagi 1, 2, 3 tahan. Lama-lama Bapak Ibu bisa 10 hitungan detik itu tidak bocor. Coba deh praktekin tar. Nah, tahan. Sambil ini tahan nih. Jangan kalau tahan apa jangan sampai leher kita kaku. Di sininya aja. Ya. Nah, jadi metode atau cara latihan kita itu 4. Nah, kalau metode geraknya apa? Cas aki manusia. Jadi lihat nih, inti lingkungannya 4. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada suatu energi kehidupan yang menyerupai aki. Nah, dalam tubuh kita karena aki dia mempunyai 2 kutub. Ya, gitu. Nah, kutub-kutub ini agar kita kuat, ada metodenya. Ya, kalau latihannya disebut perkuatan anus. Kalau metode geraknya disebut cas aki manusia. Jadi coba teorinya tadi Bapak Ibu cari agar Bapak Ibu mendapatkan katakanlah pengetahuan yang memang sudah kita pastikan untuk bergerak itu tidak hanya gerak saja tapi dengan kesadaran. Nah, masuk nih. 3 lagi. Tuh Bapak. 3 masih kayaknya masih di depan saya nih. 3. Oke, masuk. Kesadaran. Bapak Ibu bersyukur dengan Pak Maswar. Tangan Pak Maswar dong. Bersyukur. Harusnya saya dikat, tapi lanjut, mantap. Biarkan nanti ada di informasi seluruh teman-teman kita ya di LTK semuanya. Biar semangat. Kesadaran apa itu? Definisi kesadaran itu sebetulnya sederhana ya, kita sadar, udah pasti. Ya. Tapi ingat, untuk sadar Bapak Ibu harus hadirkan semua aspek ya, fisik, emosi, mental, scroll hari ini, saat ini, sekarang. Contoh hari ini Bapak Ibu memperingati HUT. Sadar Bapak Ibu, oh di sini dalam rangka senang-senang bersyukur Allah telah katakanlah merahmati kita dengan yang ulang tahun sudah kemerdekaan kita 80 tahun. Kemudian Bapak Ibu berkumpul dalam rangka ulang tahun kedua. Sama ketika Bapak Ibu terapi juga gitu, datang ke lapangan dan sadari saya mau terapi. Dan ingat, sadar saya mau terapi. Dalam keheningan, aliran energi itu akan mengalir dengan lancar. Artinya apa? Bapak Ibu jangan diisi macam-macam. Kalau hening itu maksudnya diam. Waktu derap kuda umpamanya, ya waktu derap kuda hening aja. Jangan ngobrol. Nah, itu maksudnya. Jangan ngobrol. Capek kemarin mahal banget. Iya tuh, anak juga begitu kemarin mahal banget. Begitu. Iya, ya Allah mohon maaf, energi ibu kan apa? Hilang. Iya, itu. Makanya kajiannya Masya Allah lebih bingung ya. Itu tadi. Ya, sadari ya Bu ya. Jadi dengan kesadaran itu Ibu Bapak nanti akan nih. Jadi saya sudah mengumpulkan ungkapan-ungkapan Pak Maswan, mudah-mudahan nanti bisa berguna kapan-kapan. Semoga ini bisa saya tularkan atau bagaimana caranya banyak ya. Jadi contoh, ketika jongkok juga ada ungkapannya, umpamanya gini ya. Lakukan dengan katakan bahasanya, lakukan dengan rileks. Jangan ngotot. Wow, begitu maksudnya. Itu beda.
beda banget. Lama-lama Bapak Ibu di lingtingkung, nanti Bapak akan menemukan benang merahnya bahwa lingtingkung itu adalah benar-benar meditasi dalam gerak. Meditasi dalam gerak. Ingat, Fung Ulung Fi 4, Hai Chi Prok 1, umpamanya contoh ya, 2, 3, 4, pindah badan, jatuhkan badan, masuk, Jindia 1, gerakan sampai begitu Pak, lemes gitu kayak orang belum sarapan gitu loh Pak. Iya, lama-lama begitu, termasuk di dasar. Jadi kalau nanti Dracula jangan ngebut, buka, dorong, tarik, putar. Ada nggak kira-kira? Pak, saya melihat katanya 70 ke atas. Lah kenapa gerakan 40 tahun? Iya kan? Iya, gerakannya 40 tahun. Sut. Padahal Pak, ini saya ilustrasi dulu ya. Buka, dorong, tarik, begitu lembutnya, putar, 1, kail, pindah badan, 2, putar, 3, 4, lihat berapa menit ya Pak, bedanya berapa detik sama Bapak Ibu. Ayo, makin lembut Bapak Ibu tuh sebetulnya makin berat. Asal tahu aja, makin lembut, makin rileks, makin berat. Berarti tenaga titik nolnya dapet. Gitu. Makin cepat. Ya contoh, Bapak mau nuang air di gelas, nyebar semua. Begitu pelan, masuk semua. Sama. Jadi analogi di alam semesta ini sebetulnya sudah ada Bapak Ibu, termasuk di gerakan lingtingkung juga begitu, nggak ada yang berbeda sebetulnya ya. Nah, kita masuk kemudian coba attitude sedikit, attitude. Bapak Ibu, kalau ada instruktur memberi tahu ngepasin gerakan, coba terima apa adanya. Bu, dorongnya jangan miring. Saya bolak-balik dalam mudah-mudahan saya contohin ya. Sampai katanya Pak apa tadi Pak Faris paling gampang katanya. Nih, udah kesono. Kan kesana kan lurusnya ke sana nih. Kenapa jadi ke sana? Miring. Kenapa? Karena pada saat buka Bapak Ibu sudah dorong. Buka. Gitu kan? Udah duluan ini. Buka, udah kesini, dorong ke sana. Jadi itu harus diperhatikan lagi nanti Bapak Ibu gerakan itu, ya. Attitude. Begitu sudah dikasih tahu, Pak, seperti ini Ibu, tolong jangan dorongnya jangan miring, tapi lurus sini. Oke. Jangan malah ngadu sama yang temennya. Tuh dia, lo juga begitu. Malah nunjuk teman. Oh, lo juga sama gitu belum. Malah instrukturnya domelin. Gantian. Malah domelin instrukturnya. Ya, akhirnya apa? Besok dia lewat. Lewat aja nih orang. Ternyata kangen juga ya. Ya mohon maaf. Oke, ada request. Ada request. Sekarang kita masuk, tadi udah kesadaran, kita masuk rasa ya Pak ya. Mumpung ke sini ya Pak ya. Mumpung ke sini, belum tentu. Belum pernah dapat nih. Nah, belum tentu. Dalam lingtingkung Bapak Ibu gunakan rasa. Rasanya seperti apa? Contoh jalan bebek tadi Bapak Ibu. Kalau yang kita, mohon maaf, ada handicap, ada gangguan, nggak gampang Bu. Jalan bebek sampai begini itu emangnya gampang apa? Susah ini, setengah mati. Lu mau bangun aja, duduknya jongkoknya nggak bisa, bangunnya. Iya kan gitu kan? Nah, kenapa? Tapi ingat, Bapak Ibu yang ada handicap, yang ada kendala, mau terutama di lutut. Sekarang ini di lingkungan banyak lutut-lutut yang malah kena. Kenapa? Karena posisi Bapak Ibu tidak pernah dibenahi oleh dan tidak pernah merasakan. Bolak-balik saya mencontohkan gerak kuda. Bedakan ini rasa loh, ini masuk rasa loh ini. Beda.
lurus. Ketika Bapak Ibu dorong, ini diem. Rasakan pinggang Bapak Ibu, tuh udah mulai sakit. Begitu Bapak Ibu kail itu adalah tarik, puter, set, tarik, puter, enak banget. Pinggangnya aman, baru dorong. Jadi gerakan ini ya Bapak Ibu jarang. Nomor 2, ya setelah 1. Gerakan kedua, perhatikan. Ini kebanyakan tidak ada pindah badannya. Rata-rata begini nih Pak nih. Langsung diputer. 2, set. Langsung diputer ini langsung diputer. Langsung begitu. Tuh berat banget sini. Bagaimana gerakan yang pas? Pas itu pindah badan dulu. Pindah badan, tuh tinggal ujung jari, taruh, baru. Nggak ada rasa. Bebannya nggak ada, karena bebannya pindah ke sini. 3, tuh lihat 3-nya. Ini tangan jangan ke bawah, jangan ke belakang, ke depan. Kalau kaki kiri, tangan kiri lebih tinggi. Kalau kaki kanan di depan, tangan kanan lebih tinggi. Bagaimana kita bisa tahu? Itu ada proses jalan, Pak. Contoh kanan, ya umpamanya kanan tadi kan sudah tuh. Nah sini umpamanya nih, kan sudah taruh. Kalau kiri coba gue kiri aja dah. Ya kiri, set. Nah ini kiri, 2. Karena pindah badan nih, 2. Nah ini jalan Pak. Tuh ini tangan kita jalan untuk memposisikan badan kita menjadi lurus dengan kaki. Jadi bukan berhenti di sini. Ya, udah langsung 2. Sakit Pak. Sakit di sini. Makanya ibu-ibu sekarang mohon maaf banyak kena. Loh kok sakit, gue teling timbung malah sakit. Ingat penyembuhannya kembali ke timbung lagi Bu. Coba deh Bu, gerakannya mulai dibenerin lagi gitu ya. Kalau kemarin ini yang sakit, coba nanti ke kanannya banyakin. Jadi dalam merasakan apapun gerakan di lingkungan ya, Bapak Ibu harus kalau bisa nyatet, punya jurnal sendiri. Oh saya kok sakit ini hari ini, kemudian oh saya tambah ini. Nah, bagaimana cara terapinya? Intenskan frekuensinya, banyakin. Contoh di sini kan 50 nih, tambah menjadi 1,5 menit. Itu cara terapinya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, yang Bapak Ibu pas aja gerakan. Kan banyak yang menceritakan hanya dikasih 4, jinjit, gerak legong, buka jendela langit. Banyak kesembuhan. Jadi nggak usah semua juga. Ya. Nah, dalam merasa ini ingat bahwa apapun yang kita rasakan itu adalah sinyal tubuh. Sering pusing. Ini sinyal sebetulnya, ngasih tahu yang tadi saya sampaikan di depan, ini ngasih tahu. Caranya bagaimana? Gunakan sekarang mind, body, show. Ini banyak nih yang ini 3 ya. Ya, 3 nih. Ini berapa Pak? 3 aja. Body, badan. Mind, pikiran kita. Soul, jiwa atau mental. Sehingga Bapak Ibu, satu lagi spiritual. Kalau Bapak Ibu terapi, coba rasakan bodinya, umpamanya tadi jalan bebek, kok sakit banget ya, ngilu banget ya, rasakan. Kedua, gunakan pikiran. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Visualisasikan, bayangkan. Contoh, begitu Bapak Ibu mau jalan bebek, sakit di sini. Visualisasikan, set energi masuk ke sendi-sendi lututku yang kiri ini, mendobrak semua sumbatan, kemudian terurai, dia keluar. Rasakan. Coba tambah lagi dengan pikiran Bapak Ibu, posisikan ke sana. Mental, ya. Kalau tadi kan yang pikiran, mental itu semangat Bapak Ibu harus ada. Saya harus, insya Allah saya sembuh dengan penambahan gerakan-gerakan ini. Nah itu, begitu. Satu lagi, karsa. Jangan dipikirin berat gitu ya. Ya, betul. Kalau Bapak bertanya itu, mohon maaf ya, saya intermezzo sedikit. Dulu, tahun 2018, saya bertemu seseorang beratnya 110 kilo. Kalau jinjit-jinjit, bisanya hanya 125 Pak. Kalau gini ini udah 1, 2, gitu udah suruh. Pak, ini mah pelan gini. Terus masuk visualisasi. Pak, Bapak mau 300,
Bisa dikatakan, iya, Bapak gak ada kendala kan? Enggak, cuma tuh berat amat ya. 110. Iya Pak, merem sama-sama, merem. Bayangkan berat badan Bapak 70 kilo. Bayangkan, bagaimana caranya? Depan Bapak ada timbangan. Lihat, 70 naik Pak. Lihat 70 udah turun. Terus jinjit Pak, jinjit ikut lagi. Coba saya hitung ya. 1, 2, 150 Pak, bisa. Oke, Bapak, tapi saya berat banget Pak, merem lagi. Jadiin menjadi 50 kilo. Lihat lagi timbangan. 50 naik Pak menjadi 250. Enggak lama-lama Pak. Sekarang beliau badan tetap 110-an, tapi sudah 300. Luar biasa itu. Jadi begitu Pak. Misalnya. Nah, karsa itu kehendak, keinginan, apa yang kita inginkan di sini. Ya, hendak itu berarti tekadkan, kerjakan, evaluasi. Jadi karsa kita tuh harus kita tumbuhkan. Jadi saya memang dulu saya menjelaskan raga, rasa, karsa Pak. Itu masih itu. Ini sekarang masuk ASA sih, jadinya udah ini lagi. Udah Pak. Cukup ya. Baik, mohon maaf hanya waktu jualah yang memisahkan kita Bapak Ibu. Tanya jawab ya. Ya, untuk menutup ada tanya jawab, boleh 1, boleh 2.